Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bertambahlah iman dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan siang ini, izinkan ulun menyampaikan kultum yang mendapatkan topik ulun bagaimana pengaruh puasa ini terhadap kesehatan tubuh kita, khususnya kesehatan di paru-paru kita. Apakah memang betul yang diperintahkan kepada kita ini adakah hubungan kepada kesehatan tubuh kita? Di balik itu, bila bicara terkait kesehatan terlebih dahulu, ini manusia ini dikatakan sehat. Ini bila sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan juga sehat sosialnya. Jadi tidak bisa salah satu sendiri yang sehat fisiknya saja, namun sehat mentalnya ini tidak sehat. Yang sering itu adalah bila sakit mentalnya, biasanya fisiknya pun ikut sakit biasanya. Jadi satu sama lain ini tidak bisa dipisahkan, sangat berhubungan. Harus sehat fisiknya, sehat mental, dan sehat sosialnya. Lalu apakah puasa yang diperintahkan kepada kita berabad-abad tahun lamanya ini memberikan dampak kepada kesehatan tubuh kita? Ada studi dari, saya menyampaikan studi saja, dari Jepang, padahal di Jepang sebenarnya ini yang meneliti orang yang berpuasa. Yaitu ada profesor yang bernama Yoshinori Ohsumi. Itu non-muslim tapi meneliti orang yang berpuasa. Sehingga penelitiannya ini di tahun 2016 ternyata mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia, yang penghargaan Nobel namanya. Di situ ternyata didapatkan namanya proses yang dinamakan itu, di istilah kedokterannya adalah proses autofagi. Autofagi di orang-orang yang berpuasa. Jadi apa itu proses autofagi? Kalau misalkan di bedah itu, auto itu adalah sendiri. Kalau fagi itu adalah memakan. Jadi memakan tubuhnya sendiri. Dalam artian apa sebenarnya? Jadi ketika kita itu berpuasa tidak mendapatkan asupan makanan, jadi sel ini yang kuat, ini mencari tubuh selnya sendiri yang lemah. Dan ini akan memakan sel-sel yang lemah ini sehingga seperti layaknya proses recycle atau daur ulang seperti itu. Sehingga masih tersisa akhirnya yang sel-sel yang lebih kuat, yang dominan artinya, karena akibat proses autofagi ini. Nah, apa akibatnya yang sampai mendapatkan penelitian ini, mendapatkan penghargaan internasional, itu ternyata orang-orang yang berpuasa ini meningkatkan sel imun atau sel daya tahan tubuhnya, lalu juga dikatakan terhindar dari beberapa penyakit seperti penyakit jantung, penyakit kardiovaskuler, penyakit pembuluh darah, stroke, dan juga terhindar dari penuaan karena sel-sel yang tua itu juga diambil oleh sel yang lebih muda, gitu. Lalu juga terhindar dari sel-sel kanker. Bayangkan, jadi dengan berpuasa saja ternyata itu bisa mengeliminasi atau menghindari dari beberapa penyakit sampai diberikan penelitian ini sampai mendapatkan penghargaan secara internasional. Padahal itu yang meneliti non-muslim itu. Nah, kalau kita melihat pola kita sendiri, pola makan kita sendiri sebelum puasa ya, sebelum puasa kalau kita mungkin ingat ulun-ulun aja mungkin. Jadi mungkin kita itu makan ketika itu kita belum lapar sebenarnya. Jadi banyaknya itu mungkin kita ngemil. Coba bayangkan misal kita sambil bekerja di jam-jam hampir siang gitu, belum waktunya makan siang, ada mungkin gorengan kah atau kue lam kah atau wadai-wadai apakah, nah, atau minumnya banyu teh hangat manis gitu ya. Nah, padahal dalam
ajaran Islam, Rasulullah itu sudah menganjurkan bahwa makan itu ketika kita itu lapar dan berhentilah ketika kita itu sebelum kenyang. Hal ini pun sesuai dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, yaitu makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebihan. Nah, itu sudah disampaikan jauh bertahun-tahun yang lamanya. Lalu apa dari segi medis? Misalkan kalau dilakukan tidak mengikuti anjuran Rasulullah. Kalau kita makan ternyata berlebihan, ini kalau dari segi medis, ini terjadinya adanya pembentukan atau penumpukan namanya yang insulin di dalam tubuh ini. Menumpuk insulin, dikeluarkan insulin terus, akhirnya semakin tinggi, akhirnya terjadilah kelebihan kadar insulin di dalam darah. Nah, inilah yang dinamakan resistensi insulin, atau yang orang bilang tuh diabetes itu, atau kencing manis itu, karena penumpukan manis-manis ini. Jadi insulinnya bertumpuk, akhirnya apa yang terjadi akibat kelebihan insulin ini, itu lemak-lemak yang jahat itu ternyata menumpuk ditumpuknya di dalam perut. Akhirnya adanya perut buncit itu. Nah, itu dia. Nah, apa bahayanya penumpukan lemak di dalam perut itu atau lemak visceral itu? Ternyata itu yang dinamakan obesitas itu. Dan akhirnya muncullah masalah-masalah lain seperti kayak penyakit jantung juga, pembuluh darah, stroke juga, gagal ginjal, dan lain-lain akibat penumpukan lemak di dalam perut. Nah, padahal sudah dianjurkan oleh Nabi bahwa kita itu makan ketika itu kita lapar saja dan ketika berhentilah sebelum kita kenyang dan janganlah berlebihan. Nah, inilah mungkin makna dari puasa juga. Nah, selain fisik tadi, ulun sempat menyebutkan adanya kesehatan mental. Nah, bagaimana puasa ini terhadap kesehatan mental kita sebenarnya? Ternyata puasa ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi kita itu selain tidak boleh makan dan minum, kita kan juga dianjurkan tidak boleh emosi, mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa dan berzikir. Khusus doa dan zikir, ini sebenarnya sudah ada studinya juga. Ulun mendapatkan studinya, ternyata doa dan zikir ini memperbaiki kesehatan mental dan sudah terbukti secara ilmiah. Dan ini pun sudah menjadi salah satu terapi pasien-pasien yang terganggu mentalnya, disuruh memperbanyak doa dan zikir. Nah, jadi doa dan zikir, apalagi puasa seperti ini, kita memperbanyak doa dan zikir, akan memperbaiki kesehatan dari mental kita. Dan ini pun dianjurkan secara psikologis, zikir itu menimbulkan rasa nyaman, tentram, memberikan rasa yang lebih dekat dengan Allah. Mengingat Allah selalu memberikan ketentraman bagi hati maupun jiwa, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Juga sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Lalu masuk ke topik ulun, lalu adakah hubungan terhadap kesehatan khususnya di paru-paru kita? Nah, ternyata di tahun 2000 itu ada penelitian di negara Iran, di negara Arab sana, itu membandingkan, jadi meneliti 117 orang yang sehat 10 hari sebelum puasa, saat puasa, dan 10 hari setelah puasa. Itu diamati. 3 waktu ini diamati adalah kemampuan pernafasannya, tapi diukur oleh alat ukur yang kita akui dalam dunia kedokteran. Kita pun punya alatnya, namanya alat spirometri. Disuruh bernafas, suruh tarik nafas, suruh melepaskan. Ternyata secara signifikan ternyata ada peningkatan kemampuan pernafasan orang yang berpuasa ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri apa sebenarnya hubungannya ini, pada orang yang berpuasa, ini ternyata otot yang dinamakan otot diafragma atau otot pernafasan antar dada dan perut, itu ternyata cenderung lebih datar, tidak cembung. Ini akibat karena lambung yang sering kosongnya ini, sering cenderung kosongnya. Jadi akhirnya lebih datar. Akhirnya nafasnya pun lebih lega. Terus yang kedua, karena ternyata adanya menurunnya kondisi namanya GERD. Kalau kita itu bilang, GERD itu isi perut naik ke atas ke kerongkongan, jadi benaik tuh istilahnya, asahibak tuh istilahnya. Nah, itu mengganggu pernafasan juga. Lalu yang berikutnya ternyata akibat dari merokok, kebiasaan merokok yang dikurangi atau bahkan berhenti. Nah, ini yang utama juga,
karena sudah berhenti selama 1 bulan ini ternyata kondisi parunya yang biasanya kena radang akibat asap rokok, ini ternyata bisa berkurang. Dan akhirnya ternyata setelah selesai berpuasa, 10 hari setelah lebaran itu ternyata kemampuan pernafasannya semakin meningkat dan ada penurunan gangguan pernafasan juga pada orang yang diamati di Iran tahun 2000. Itu ada penelitiannya. Nah, itulah ternyata luar biasanya ternyata manfaat dari puasa ini sangat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental kita. Sehingga sebetulnya kita itu tanpa disuruh, sebenarnya kita yang harusnya lebih butuh untuk berpuasa ini. Bukan hanya puasa Ramadan ini, bahkan mungkin puasa setelahnya. Karena ini mempengaruhi dari kesehatan fisik, mental maupun sosial kita. Ya. Rasanya itu, mungkin demikianlah kultum yang ulun saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Segala kebaikan datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datang dari ulun pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.